Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Putri. Di sini saya akan mewawancarai dosen kita. Sedikit saya bacakan CV singkat dari dosen kita yang bernama Muhammad Harjuna Esos MAG. Berasal dari Desa Pangkal Beras. Pendidikan S1 di STAIN dan sekarang sudah menjadi IAIN Sasbabal. Untuk S2-nya di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke mewawancarai. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Apa kabar dengan hari ini? Alhamdulillah baik dan insya Allah semua baik. Alhamdulillah ya. Mengapa Bapak memutuskan menjadi seorang dosen? Pertama karena ingin mengembangkan keilmuan kita dan juga memang tertarik dengan dunia akademis ya, dunia dalam hal penelitian, pengkajian dan sebagainya. Karena itu menarik menurut saya, sehingga saya berkeinginan untuk menjadi seorang dosen. Oh gitu ya Pak ya, keren sekali jawaban Bapak. Terus mengapa Bapak melamar menjadi Bapak itu melamar dosen di kampus ini? Di kampus ini. Pertama karena ini satu-satunya kampus Islam yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah cukup lama, sehingga kami sesuai dengan bidang keilmuan kami dari S1 S2 cocoknya memang tepatnya kalau di sini untuk mengembangkan keilmuan yang kami pelajari selama ini. Baik Pak, sangat jawabannya itu sangat memotivasi sekali ya. Terus sudah berapa lama Bapak berprofesi jadi dosen dan tahun berapa Bapak menjadi dosen? Oh, kebetulan belum terlalu lama, cuma rasanya sudah lama. Jadi awalnya sekitar awal tahun 2021, tepatnya bulan Maret gitu ya. Itu pertama kali saya mengampu mata kuliah ilmu dakwah dan metodologi studi Islam. Seperti itu ya Pak ya. Berarti ya. Bapak ini apa namanya? Kayak pendakwah gitu ya sukanya? Oh iya dong. Kan kita alumni Fakultas Dakwah. Iya, benar. Berdakwah ya. Dan mikir hobinya. Iya. Dari Fakultas Dakwah kemudian S2 Pemikiran Islam, jadi hobinya berdakwah dan mikir umat. Oke, terus. Oke, dekat Pak. gitu ya. Oke Pak, baik. Terus Bapak menjadi dosen di sini mengampu mata kuliah apa saja? Kalau berdasarkan formasi ketika seleksi dosen itu, saya mengampu mata kuliah metodologi studi Islam tepatnya. Tapi karena masih dibutuhkan mata kuliah lainnya, saya juga mengajar mata kuliah akidah akhlak juga, termasuk juga ini studi Quran dan juga studi hadis. Itu Pak ya. Ya. Berarti Bapak ini mengampu mata kuliah yang agak ke Islam-Islaman Ya. gitu ya Pak. Tapi fokusnya di metodologi studi Islam fokusnya. Yang lainnya kan cuma ini aja. Itu baik. Terus bagaimana Pak agar mahasiswa itu menurut pendapat Bapak ya, cara mahasiswa itu mendapat nilai yang baik? Yang pertama jelas itu yang namanya mahasiswa itu harus aktif di kelas. Jangan cuma datang, duduk, dengar, diam. Apalagi deh. Datang, duduk, dengar di tempatnya, Ulang. tidak tahu apalah. Tidak boleh, mahasiswa itu harus lebih aktif mencari. Makanya dia dikasih tugas, makalah dan sebagainya. Jadi kurang lebih mungkin 80% itu dari mahasiswa. Sisanya baru dosen yang menambahkan. Itu yang pertama. Kemudian kehadiran juga sangat penting. Kehadiran itu sangat penting juga. Tapi lebih penting lagi partisipasi tadi. Mungkin dengan demikian sudah bisa untuk dapat nilai yang standar. B ya standarnya. Nah kalau untuk dapat A, selain partisipasi juga tugasnya harus dilakukan dengan baik. Jangan plagiasi dan sebagainya. Boleh. Kalau plagiasi itu wajib ngulang, makalahnya bikin ulang, tugasnya bikin ulang. Itu baru standar untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik mungkin.
bisa A atau amin atau A plus. Harus bagus di tugasnya, tidak hanya aktif kan, tapi juga tugasnya harus benar-benar dia yang bikinnya, tidak boleh Harus plagiasi. kreatif ya Pak ya. Ya, tidak boleh plagiasi, itu diharamkan dalam dunia kampus. Berarti Bapak ini apa namanya? Baik ya. Bukan, maksudnya gimana ya Pak? Jadi berarti Bapak ini sebagai dosen itu peraturannya itu agak ketat ya Pak ya? Oh jelas ya. Itu tujuannya sebenarnya bukan supaya mahasiswa takut dan sebagainya, bukan menzolimi mahasiswa, enggak. Justru untuk kebaikan mahasiswa itu sendiri. Tugasnya agak ketat, misalnya kalau salah harus revisi supaya dia benar-benar paham apa yang materi yang diberikan kepada dia. Gitu. Jadi harus benar-benar tegas dalam soal tugas. Tidak boleh hanya asal ada, itu tidak boleh. Jadi kita harus dimulai walaupun semester 1 dan sebagainya. Terus gimana? Oke, pertanyaan Bapak ini sangat berbobot sekali ya guys. Terus mengapa bukan Pak, maksudnya bagaimana sikap Bapak jika ada salah satu seorang mahasiswa Bapak yang tidak mengerjakan tugas dari Bapak, itu bagaimana Pak? Ya, itu pernah terjadi. Beberapa mahasiswa alasannya banyak. Ada yang bilang lupa karena banyak tugas akhirnya lupa. Kemudian ada yang memang minat kuliahnya itu rendah, tapi kebanyakan alasannya lupa. Nah, seandainya dia tidak bikin, itu tetap harus ada tugas penggantinya, dan itu harus tetap dikumpulkan walaupun misalnya hari itu tidak presentasi, diganti dengan minggu berikutnya. Dia tetap harus tampil dong, harus presentasi makalah atau tugasnya. Tidak ada yang tidak ini, maksudnya tidak ada yang tidak tampil, harus cuma diganti harinya saja. Cuman masih dikasih Iya, dispensasi konsekuensi. masih ya, jadi tidak langsung yang tidak buat langsung dicoret dan sebagainya, tidak. Tetap kita kasih kesempatan kapan dia mau. Kecuali sampai UAS misalnya dia tidak bikin tugas juga, itu berarti salah dia. Kita tidak bisa lagi membantu kalau sudah lewat masanya. Kecuali dia chat lagi mungkin atau menghubungi dosennya, bisa nggak misalnya untuk nyusul tugas sampingan atau tambahan supaya nilai tugasnya itu tergantikan. Memang gitu ya Pak ya, kalau mahasiswa itu kebanyakan emang awal-awal masuk, awal-awal apa mata kuliahnya itu dia itu memang jarang masuk, jarang konsolidasi. Tapi setelah akhir-akhir nilai akhir-akhir UAS baru dia berkonsolidasi Dengan dosen. dengan dosennya. Tapi banyak juga ada sebagian mahasiswa yang baru semester 3 itu masuknya jarang. Dan tugasnya pun tidak bikin. Dan sampai UAS pun dia tidak konfirmasi dan tidak apapun dosennya. Sehingga mungkin dia susah untuk diluluskan. Mengulangnya Ya, bisa itu juga mengulang. secara peraturan harus ngulang. Ya. Kalau memang tidak ada kehadirannya kan sekian, cuma karena jarang masuk itu berapa persen dia hadir. Bahkan kalau tidak hadir lebih dari 3 kali itu kan aturnya tidak boleh ikut UAS ya, tidak boleh. Nah, dia ada yang hadirnya tidak hadirnya lebih dari 3 kali. Bahkan sampai UAS pun tidak ada konfirmasi. Nah, yang seperti itu memang sudah seharusnya ngulang. Atau kalau tidak mengulang dikasih tugas tambahan untuk menggantikan ketidakhadirannya dan tugas lainnya. Baik. Jawabannya ini gimana gitu ya? Kayak kepikiran aduh gitu ya, guys. Oke, Pak. Kalau gini Pak, misalnya menurut Bapak bagaimana sih tips supaya mahasiswa itu cepat lulus gitu? Ya, ini menarik ini. Ada istilah mapala ya, mahasiswa paling lama gitu ya, 14 semester baru lulus. Nah, harapannya kan kita enggak gitu ya. Karena orang tua kan ingin anaknya kuliahnya lancar, lulus tepat waktu. Ya, Sehingga nanti bisa kerja dan sebagainya. Yang pertama jelas tidak boleh mengulang mata kuliah. Jadi mata kuliah itu harus tuntas benar-benar. Tidak boleh ada nilai D dan sebagainya. Karena itu akan menghambat
kelulusan nanti kan harus ngulang lagi semester berapa, semester 9 masih baru mengulang kan. Nah, jadi kalau sudah lancar nilainya minimal B, aman itu sudah tahap pertama, artinya sudah terpenuhi lah ya, nggak ada ngulang lagi kan, nanti waktunya bisa dikejar untuk 3,5 tahun ya. Yang kedua, sebenarnya di mata kuliah ini, mata kuliah metodologi penelitian itu sudah fix ya sebenarnya, borang atau makalah itu sudah harus menemukan nantinya mau meneliti apa. Jangan baru mau seminar nanti baru nyari-nyari judul sebagainya, sibuk. Akhirnya dosennya pun ACC-nya ya seadanya kan. Pak tolong ACC Pak karena mau seminar. Tolong kapan seminarnya? Senin. Itu konsultasinya Jumat misalnya. Akhirnya dosennya karena kasihan langsung ACC hari Jumat tanpa diperiksa gitu. Borangnya, makalahnya atau proposalnya tidak diperiksa lagi. Jadi hasilnya pun tidak maksimal. Nah, jadi untuk supaya lebih cepat itu semester 3 ataupun ketika metoplan sudah selesai, proposal itu sudah harus fix gitu. Sudah siap untuk diseminarkan, siap untuk dikoreksi oleh PA di semester 5 mungkin nanti bisa. Kemudian yang ketiga, sebelum ke PA itu boleh konsultasi ke teman dulu. Jadi kalau proposalnya sudah selesai, kawannya disuruh baca. Kita tahu kan dia punya pengalaman, punya pengetahuan. Atau konsul ke kakak tingkat juga boleh, yang sudah pernah menempuh seminar. Gimana caranya? Karena kalau sendiri kan kita selain malas juga nanti ada kekurangan. Kalau kita collab dengan kakak tingkat dan sebagainya mudah, bisa jadi ada motivasi, inspirasi dan sebagainya. Mungkin sebenarnya hanya itu saja sih kalau untuk tepat waktu. Kalau memang sudah jadwalnya seminar, jangan nunggu-nunggu lagi. Proposalnya harus sudah siap, daftar, ikut seminar. Nah, untuk langkah selanjutnya, targetnya harus dibuat. Ini skripsi saya ini harus selesai berapa minggu misalnya. Atau bulan lah, jangan minggu ya. Kalau minggu kan terlalu cepat. 3 bulan itu bisa. Maksimal kan 6 bulan harus. 6 bulan itu maksimal skripsi itu sudah siap di munakosah, sudah siap diuji. Nah, dengan adanya mapping tadi atau planning yang jelas kan tahu kita, oh bulan ini saya harus selesai bab 1 misalnya, bab 2 dan sebagainya. Harus ada target. Kalau nggak ada target susah. Dan harus semangat juga, semangat. Supaya semangat apa? Judulnya itu cari judul yang sesuai bidang kita. Yang kita suka misalnya tentang gaya komunikasi para pejabat atau gaya komunikasi artis misalnya. Kalau tertarik ke hal itu, lebih baik tema itu yang diangkat dari skripsi. Karena kalau kita suka, kan menarik bagi kita, kita akan semangat mengerjakannya. Tapi kalau kita aja cuma ini misalnya proposalnya ini judulnya itu yang ngasih dosen, sementara kita tidak ini ya, tidak suka dan tidak tertarik dengan tema itu akan mempengaruhi dalam proses pengerjaan. Wah, saya malas, saya nggak suka, saya nggak ada semangatnya ya, Pak, harusnya tema itu yang sesuai dengan keinginan kita itu yang pertama. Dosen itu cuma mengarahkan saja semua, tidak perlu harus mengubah secara keseluruhan. Paling di metopennya mungkin teorinya dikasih tahu gitu. Kalau mau tentang ini, oh ini teorinya. Jangan langsung dirubah judul gitu. Nanti mahasiswanya down kan dia kan. Wah, awalnya menarik bagi dia, tiba-tiba karena judulnya diubah, jadi nggak menarik lagi, dia malas. Akhirnya nggak muncul lagi ke kampus, nggak mau bimbingan. Jadi untuk semangat itu memang topiknya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan plus kita kuasai gitu. Itu kalau mau cepat harus. Oke, itu jawabannya sangat menginspirasikan sekali ya guys ya, dan panjang sekali tentunya. Tapi dari jawaban yang panjang itu poin pentingnya dapat kita simpulkan. Yang pertama, untuk supaya kita cepat selesai lulus tadi ya guys ya, yang pertama itu adanya tema. Tema ini harus sesuai keinginan kita dan yang kita kuasai terutama. Jadi jika kita menguasai tema yang kita buat untuk skripsi tadi, tentunya kita itu membuatnya dengan penuh rasa ikhlas dan bersemangat tentunya. Jadi jika kita ingin temanya tadi sesuai keinginan kita mengerjanya pun penuh dengan rasa semangat. Terus yang kedua itu ada planning, rencana dan
target. Target, ya. Rencana dan target. Jadi jika kita membuat skripsi itu harus mempunyai target. Jika adanya target, kita membuatnya itu harus harus kita buat karena sudah ditargetkan supaya kita cepat lulus tadi. Baiklah, terima kasih atas waktu Bapak berikan. Oke, makasih. Honornya kapan cair? Oh, mengenai honor nanti kita bicarakan di luar ya Pak ya, Oh, karena iya. ini soal rahasia kita Pak ya. Karena nominalnya banyak, Iya, jadi Pak. tidak boleh dipublish. Gitu. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Lanjut ke season berikutnya. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami terus dan terutama jangan lupa subscribe, Like, dan komen komen, dan dan share. share. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.